Shalom, salam sehat dari Rumah Sakit Advent Bandung. Kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan oleh karena atas kasih dan rahmat-Nya kita boleh bertemu walaupun melalui platform sosial media. Ruang kesehatan kita adalah mengenai 10 hukum kesehatan, di mana salah satunya yaitu urutan yang ke-8 berbicara mengenai hubungan sosial yang baik. Yang ternyata bahwa hubungan sosial yang baik itu mempengaruhi kesehatan kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia harus bekerja sama dengan orang lain. Karena pada dasarnya, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Alkitab mencatat bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah melihat bahwa semuanya baik. Tetapi ketika Tuhan menjadikan manusia, yaitu Adam, Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Organisasi Dunia WHO, demikian juga di Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan fisik, mental, rohani dan sosial yang sejahtera, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Berarti kita dinyatakan dalam keadaan sehat jika apa? Jika sosial kita baik. Sekarang mari kita lihat apa definisi hubungan sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hubungan sosial yaitu hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan menurut seorang ahli yaitu Rook, tahun 1985 menuliskan dalam satu buku psikologi kesehatan yaitu oleh Bart Smith yang diterbitkan tahun 1994 bahwa dukungan sosial sebagai salah satu fungsi pertalian sosial yang menggambarkan tingkat dan kualitas umum dari hubungan interpersonal yang akan melindungi individu dan dari konsekuensi stres. Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, timbul rasa percaya diri, dan kompeten. Pendapat ahli lainnya yaitu Gilin dan Gilin yang adalah bapak dan anak tahun 1932 menerangkan bahwa hubungan sosial adalah hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, dan antar orang dengan kelompok. Syarat utama terjadinya aktivitas sosial yaitu terciptanya pola interaksi sosial yang akan terjadi jika ada kontak sosial. Dan berdasarkan pihak yang terlibat, maka kontak sosial terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kontak sosial antara individu dengan individu, ada kontak sosial antara individu dengan kelompok, ada kontak sosial antara kelompok dengan kelompok. Dan berdasarkan sifatnya, kontak sosial terbagi 2, yaitu kontak primer, di mana pesan yang disampaikan langsung melalui hubungan fisik, tatap muka antar individu. Yang kedua adalah kontak sekunder. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Jika pesan yang disampaikan melalui perantaran orang lain disebut kontak sekunder langsung, jadi orang perantaraannya. Dan jika dengan perantaraan media tertentu, maka itu disebutkan kontak sekunder tidak langsung. Apakah itu melalui surat, apakah itu melalui telepon, gadget, dan sebagainya. Di era globalisasi, terutama di masa pandemik, kita ketahui, maka kontak dapat berlangsung dengan mudah dan cepat. Kenapa? Karena dengan adanya kemajuan teknologi yang makin canggih, misalnya internet, HP, ya, email, Zoom, YouTube, dan lain sebagainya. Bentuk interaksi sosial dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk asosiatif dan bentuk disosiatif. Hubungan sosial asosiatif merupakan hubungan yang bersifat positif. Artinya, hubungan ini dapat mempererat atau memperkuat jalinan atau solidaritas kelompok. Adapun hubungan sosial asosiatif meliputi adanya kerjasama, cooperation, ya, akomodasi yaitu proses penyesuaian, asimilasi, usaha mengurangi perbedaan satu dengan yang lain, dan akulturasi,
proses penerimaan budaya di luar diri kita, sehingga terjadi satu jalinan, satu hubungan yang mesra, hubungan yang kondusif antara satu dengan yang lainnya. Sementara bentuk interaksi sosial disosiatif adalah suatu bentuk interaksi yang mengarah pada perpecahan antar individu dengan kelompok. Ya, di sana terdapat adanya persaingan atau kompetisi, upaya seseorang untuk mencapai tujuan tertentu tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Jadi secara kompetisi ya. Yang kedua kontravensi, di mana di sini adanya sikap ketidakpercayaan dan ketidakpastian terhadap pihak lain, sehingga timbul perasaan tidak suka yang disembunyikan. Dan yang bentuk lainnya adalah konflik. Di sini adanya usaha yang bertujuan untuk menyingkirkan lawan. Biasanya di sini disertai kekerasan dan ancaman. Beberapa penelitian menunjukkan efek hubungan sosial dalam kehidupan. Di Swedia, penelitian mengatakan 4 kali lebih besar resiko meninggal dini jika kesepian dan dalam kesendirian. Sementara di California, Alameda County, tahun 1979, penelitiannya menemukan mereka yang kekurangan dukungan sosial memiliki 2-3 kali lebih tinggi beresiko meninggal dini daripada orang yang mendapatkan dukungan sosial. Ada lagi penelitian yang dilakukan di Universitas Duke, ya. Di sana dikatakan dilakukan penelitian terhadap pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut yang memiliki penyakit jantung koroner. Ditemukan bahwa pasien-pasien yang dirawat, bagi mereka yang tidak memiliki teman yang dekat, ternyata 3 kali lebih besar angka kematiannya dibanding dari pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner yang memiliki banyak sahabat datang secara bergantian untuk membesuk dan mendoakannya. Hubungan dengan orang lain dapat memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental kita. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang meningkatkan dan melindungi kesehatan jiwa orang muda mencakup hubungan dengan orang tuanya yang erat. Ada rasa dimiliki, ada kemampuan bersosialisasi yang baik, dan memiliki persahabatan yang positif. Jadi kondisi-kondisi ini ternyata menyebabkan satu kondisi mental yang kuat, mental yang sehat di dalam pertumbuhan seseorang. Di sini kita dapat melihat satu gambar di mana kita semua berfungsi seperti jaringan tubuh, saling bergantung satu sama lain. Dan ini juga menandakan bahwa kita sebagai manusia yang mempunyai hubungan dengan satu sama lain harus saling melayani. Tidak ada satupun yang boleh mengatakan saya lebih hebat dari yang satu. Atau yang satu mungkin mengatakan aduh apalah saya tidak berarti, sudahlah lebih baik saya menarik diri, lebih baik saya mengasingkan diri. Tidak. Semua bagian-bagian tubuh itu saling membutuhkan satu sama lain. Apapun bentuknya, bagaimanapun pekerjaannya, mereka saling melayani dan akan terlihat bahwa tubuh itu akan bekerja dengan sehat dan seimbang. Pikiran manusia terdiri atas 2 bagian, yaitu pikiran sadar, conscious mind, dan pikiran bawah sadar, subconscious mind. Fenomena gunung es ini menggambarkan bahwa perilaku kita, apa yang tampak atau dirasakan orang lain, itu dipengaruhi oleh subconscious mind. Pikiran sadar kita senantiasa bekerja dari waktu ke waktu, menganalisa, mempertimbangkan, membandingkan, memutuskan, sehingga kita senantiasa berada pada posisi mawas diri atau bersikap kritis, bisa mengantisipasi apa yang kita hadapi atau apa yang akan kita hadapi. Sementara pikiran bawah sadar manusia adalah pikiran yang kaya akan motivasi, kreativitas, dan emosi. Jadi kita melihat bagaimana perbedaan ya antara conscious mind dan subconscious mind. Pikiran bawah sadar adalah mesin perekam yang menghasilkan pemikiran kebiasaan. Berpikir baik terhadap yang lain, maka kita sesungguhnya berpikir baik tentang diri kita. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa kita harus berlatih untuk selalu mempunyai pikiran positif, berlatih untuk selalu berpikir yang baik ya tentang orang lain, sehingga kita pikiran baik itu juga akan
tentunya terefleksi ke dalam kehidupan kita. Sebaliknya, pikiran yang membenci adalah mental racun, akan merusak bagian-bagian tubuh yang lain. Kebaikan yang dilakukan, cinta dan kebaikan yang diberikan, semuanya itu akan kembali kepada Anda, berlipat ganda dalam banyak hal. Tentu kita mau ya, semua orang mau kalau kita menerima kebaikan dari orang lain. Itu sebabnya, lakukanlah kebaikan dan yakinlah kebaikan itu sendiri akan kembali berlipat ganda kepada kita. Matius 7 ayat 12, Lukas 10 ayat 27 merupakan satu hukum yang kita sebut the golden rule, hukum emas. Dan ini adalah menjadi satu pegangan, satu kekuatan bagi kita masing-masing di dalam berinteraksi dengan orang lain. Apa yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 12? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sementara Lukas 10 ayat 27 mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada dasarnya, untuk bisa menjalinkan hubungan baik dengan semua orang, kuncinya terletak pada kemampuan berkomunikasi. Ini penting sekali kita ingat. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, itu adalah merupakan satu dasar ya yang menyebabkan hubungan itu bisa berjalan langgeng, berjalan baik atau rusak atau hancur. Upaya agar bisa membangun hubungan yang baik dengan banyak orang, yaitu lakukanlah komunikasi yang baik dan efektif. Bapak Ibu, memiliki kemampuan komunikasi yang baik itu sangat penting. Karena itu akan sangat membantu kita untuk bisa saling memahami satu sama lainnya, menghindari kesalahpahaman, dan tentunya membuat orang lain senang bercakap-cakap dengan kita. Kalau kita tidak mempunyai teknik komunikasi yang baik, orang jadi malas, ya tidak senang dengan kita, menjauh dari kita. Dan sering terjadi kesalahpahaman. Karena kita sebut A, ternyata persepsi orang lain B. Akhirnya terjadilah konflik. Lewat komunikasi yang baik dengan orang lain, maka kita bisa menjalin hubungan yang menyenangkan. Dan bisa bayangkan, kalau hubungan itu senang satu sama lain, apa yang terjadi? Wah, kita merasa semangat ya, kita merasa tentunya happy dan tidak terasa waktu itu berjalan dengan cepat. Media komunikasi dan informasi kita ketahui pada masa pandemi COVID-19 ya dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi melalui konferensi video ya seperti Zoom yang kita lakukan sekarang ini, dan ternyata ya walaupun komunikasi dilakukan melalui media massa ya itu bisa tetap dipertahankan dalam memelihara hubungan yang baik. Bagaimana caranya? Waktu kita bertatap muka, kita selalu diminta, ayo on cam supaya kita bisa melihat wajahnya yang cantik. Kita bisa melihat senyumnya yang indah. Karena dengan itulah walaupun kita berjauhan, namun tatapan muka itu, senyuman yang diberikan itu akan merupakan satu sarana hubungan sosial kita yang menyenangkan dan yang baik. Yang lain lagi, selain komunikasi yang baik, maka rahasia di dalam hubungan sosial ini adalah selain kita berbicara ya, kita menyampaikan pesan, kita harus menjadi pendengar yang baik. Itu salah satu juga bagian dari komunikasi itu sendiri. Bukan hanya kita terus yang berbicara, tapi jadilah pendengar yang baik. Untuk suatu persahabatan yang baik, kita harus belajar bagaimana menjadi pendengar yang baik dan aktif dengan memberikan saran ketika diminta. Lalu tunggu orang lain selesai bicara sebelum merespon. Ini adalah etika ya di dalam komunikasi. Boleh ajukan pertanyaan dan perlu itu pertanyaan diajukan supaya tidak mengambil kesimpulan sendiri atau jangan berasumsi sendiri karena bisa salah. Kita bisa salah mengambil kesimpulan dan itu akan tentunya menjadi konflik satu sama lain. Kemudian tunjukkan bahasa tubuh yang positif. Dengan raut wajah, mata memandang ya kepada si pembicara. Tunjukkan senyum, berikan reaksi kalau dia sedang menyampaikan sesuatu kepada kita. Dengan bahasa tubuh ini, maka orang yang menyampaikan pesan kepada kita itu akan memahami. Dan tentunya akan semangat, akan senang untuk memberikan isi hatinya atau mencurahkan informasi-informasi yang diperlukan. Nah, selain itu, ya komunikasi yang baik
menjadi pembicara yang baik, lalu pendengar yang baik. Yang lain lagi adalah sebagai makhluk sosial, kita harus saling tolong-menolong dan berbuat kebaikan kepada banyak orang. Memiliki inisiatif untuk menolong bisa menjadi salah satu cara agar dapat menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Kebaikan yang diberikan pada saat yang tepat atau ketika orang benar-benar membutuhkannya akan membuat momen tersebut menjadi sesuatu yang sangat indah, sulit dilupakan dan akan diingat sepanjang masa. Apabila kita mempraktekkan hidup saling tolong-menolong, kita akan mendapatkan satu sukacita yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, dan itu tentu akan berpengaruh positif terhadap kesehatan kita. Karena ini juga adalah merupakan perintah Tuhan, seperti apa yang disebutkan dalam Alkitab, Yakobus 4 ayat 17, isinya sebagai berikut. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Luar biasa ayat ini, pesan Tuhan, perintah Tuhan kepada masing-masing kita. Marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada orang lain. Saat ini mari kita saksikan video klip berikut ini, bagaimana pengaruh dari perbuatan baik itu di dalam kehidupan sehari-hari.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Dengan berbuat baik, saling tolong-menolong, maka kita akan mendapat apa yang uang tidak dapat beli, yaitu kebahagiaan. Tubuh kita akan mengeluarkan hormon bahagia. Ada dopamin yang dikenal sebagai hormon perasaan baik, perasaan nyaman, tentram. Ada serotonin, hormon ini membantu mengatur suasana hati, serta tidur yang nyenyak, nafsu makan yang baik, pencernaan yang lancar, kemampuan belajar dan memori yang tajam.
Ada oksitosin yang disebut dengan hormon cinta. Ada endorfin, yaitu pereda nyeri dalam tubuh yang diproduksi tubuh sebagai respons terhadap stres atau ketidaknyamanan yang terjadi. Kebahagiaan benar-benar dapat mempengaruhi kesehatan, kata penulis utama Edward Diener, profesor psikologi sosial di Universitas Utah, Amerika Serikat. Pertama, orang yang bahagia cenderung lebih memperhatikan diri mereka sendiri dan memilih perilaku yang sehat seperti berolahraga, makan yang baik, cukup tidur, daripada perilaku-perilaku yang tidak sehat. Selain itu, ada pula bukti jika kebahagiaan dapat memiliki efek menguntungkan pada sistem kardiovaskular dan kekebalan tubuh, mempengaruhi tingkat hormon dan peradangan atau inflamasi, serta mempercepat penyembuhan luka di dalam tubuh kita. Ini adalah satu penelitian dilakukan oleh Elizabeth Blackburn, mendapat satu hadiah Nobel karena dia menemukan apa yang terdapat di dalam kromosom, yaitu di ujungnya terdapat apa yang disebut dengan telomer. Ternyata telomer ini bisa memanjang, bisa memendek, tergantung daripada tingkat stres seseorang, kebahagiaan seseorang. Semakin dia bahagia, telomer ini akan semakin panjang. Dan diyakini bahwa ini akan bisa mempengaruhi umur panjang terhadap seseorang. Jadi kesimpulan yang kita harus ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari. 70% kesehatan kita bergantung kepada pola hidup kita. Dan salah satunya adalah hubungan sosial yang baik. Sementara 30% lainnya dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Jadi kita harus jaga 70% pola kesehatan kita ini dengan cara menjalankan pola hidup yang sehat. Yaitu salah satunya memiliki hubungan sosial yang baik terhadap siapa saja yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian maka kita akan memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Dan ini tentunya akan menjadi satu sukacita, kebahagiaan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat